Malam ini di tempat Aina sangat ramai, berkumpul kembali di rumah orang tua Laras untuk makan bersama. Meski jauh dari kata mewah, namun hal inilah yang sangat Aina rindukan, dan tanpa ia rencanakan semua terrealisasi dengan baik. Kapan lagi ia melihat seorang Arhan Adiaksa hanya memakai sarung dan kaos oblong hitam, dan kapan lagi ia dan keluarga kecilnya itu menginap di rumah sederhana tanpa pelayan dan pengawal. Mas, ayo ke depan. Aina kembali bergelayut manja di lengan sang suami. Ayo. Arhan menggendong Arka keluar. Kebetulan rumah Ibu Laras berhadapan dengan rumah itu. Sesaat setelah Arhan, Aina dan Arka keluar dari rumah, mobil sport berwarna hitam baru saja tiba. Terlihat Marcel keluar dari mobil tersebut dengan penampilan sekece biasanya. Baba. Arka melambaikan dengan senyum sumringah. Aina pun juga begitu. Namun, sesaat kemudian ia mematung dengan kening mengerut saat melihat seorang wanita keluar dari mobil Marcel. Saat setelah keluar dari mobil, Sela diam mematung, saat dari jarak beberapa meter melihat Aina dan Arhan. Perasaannya kembali bergejolak, pikirannya dirundung kegelisahan, trauma itu seolah kembali menyerang dirinya. Rasa bersalah akan perbuatan di masa lalu tak bisa terelakkan, kini baginya berhadapan dengan Aina adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Ia adalah wanita jahat yang pernah menjadi penyebab hilangnya wanita itu. Saat kegelisahan terus berundungnya, tiba-tiba saja seseorang membuat ketegangan itu sedikit sirna. Ya, Marcel menepuk bahunya, dengan senyum teduh, seolah mengisyaratkan bahwa semua akan baik-baik saja. Ayo, kita hampiri mereka. Pandangan Marcel tertuju kepada tangan Sela, rasanya ia ingin menggenggam tangan wanita itu, namun ia kembali mengingat bahwa wanita itu adalah milik orang lain, ada batasan yang harus ia patuhi. Tidak boleh lancang di depan umum, hingga bisa menimbulkan kesalahpahaman tentang kedekatan mereka. Akhirnya ia hanya menggerakkan tangannya, mempersilahkan Sela melangkah lebih dulu lalu diikuti dirinya. Baba. Arka tak henti-hentinya melambaikan tangan, semenjak Marcel sibuk bekerja, mereka sudah jarang bertemu, padahal dulu hampir setiap bangun pagi, orang yang pernah kali Arka lihat setelah ibunya adalah Marcel. Arka. Marcel mengambil alih bocah kecil itu dari gendongan Arhan. Sudah lama tidak bertemu, kenapa Arka semakin tampan saja, badan kamu juga mulai berisi, pipinya semakin bulat. Iya dong Baba, Alka dah besar. Mau jadi Cio. CEO maksudnya. Iya itu, hehe. Saat Marcel dan Arka sibuk bercengkrama, Aina dan Arhan masih sibuk melihat Sela, yang sejak tadi tertunduk di belakang Marcel. Mereka masih tidak menyangka, setelah semua yang terjadi, akhirnya Sela kembali muncul di hadapan mereka. Kak Sel, apa kabar? Tanya Aina seraya mengulurkan tangannya. Ia tahu Sela akan terus menunduk jika ia tidak bicara lebih dulu. Meski terasa begitu canggung, perlahan Sela menegapkan kepalanya. Namun, bukannya meraih uluran tangan Aina, ia malah memeluk ibu satu anak itu lalu mulai menangis terseduh-seduh. Aina, maafkan aku. Maaf. Tadinya Aina sedikit terkejut, tapi detik selanjutnya ia mengusap pelan punggung wanita yang dulunya selalu berusaha mengambil alih Arhan darinya. Kedua matanya mulai berkaca dan akhirnya ia ikut menangis juga. Jika diingat-ingat tentu saja sangat menyedihkan, tetapi ini adalah bagian dari takdir. Semua orang berhak untuk berubah, entah itu untuk menjadi lebih baik atau menjadi buruk. Dan Aina bersyukur Sela menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada yang perlu disesali, aku sudah memaafkan dan melupakan semuanya. Jangan lari ataupun bersembunyi lagi, kita adalah keluarga. Tak ada kata-kata yang bisa Sela ucapkan,
Ia terus mengeratkan pelukannya saat penyesalan itu kembali menyelimuti pikirannya. Andai hari ini ia tidak memberanikan diri, mungkin selamanya ia hanya akan terus meratapi semuanya. Di sana, Arhan hanya terdiam seraya menatap dua wanita yang akhirnya kembali dipertemukan. Meski sempat berselisih keras dengan Sela, kini ia bahagia melihat sahabatnya itu memberanikan diri untuk kembali muncul di hadapannya dan Aina. "Baba itu Capa," bisik Arka kepada Marcel. "Teman Baba dan tantenya Arka juga. Jangan ketus ya, dia wanita baik," bisik Marcel. "Oh, kilain bubu balu," celetuk Arka dengan polosnya. "Hah." Sementara Marcel yang hanya menganggap kecandaan hanya bisa terkekeh kecil. "Jangan bicara sembarangan ya, nanti orang biasa salah paham." "Kenyapa? Bubuna kan sekalang sama papa, kali yang balu dong Baba." "Ampun deh." Marcel tidak tahu harus mengatakan apa lagi kepada bocah kecil itu. Setelah merasa cukup, Sela melepaskan pelukannya. Ia menatap Aina dengan kedua mata yang basah karena air mata. "Aku sangat bahagia melihat kamu sekarang. Aku juga bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kamu dan Arhan." Pandangannya beralih melihat bocah kecil yang saat ini sedang digendong oleh Marcel. Ragu-ragu Sela mendekat, sambil tersenyum tipis. "Ya ampun Han, mirip sekali sama kamu." Sela menoleh menatap Arhan. "Duplikat kamu ini. Tentu, kamu pasti tahu waktu kecil aku seperti apa," kata Arhan sambil merangkul Aina. "Ya, sama seperti Alvin, tentu saja Sela adalah orang yang paling mengenal Arhan sejak kecil. Meski tidak sebo Alvin ketika pertama kali bertemu dengan Arka dulu, tetapi saya tidak bisa menyembunyikan kekagumannya melihat garis wajah yang tertempa sempurna sangat mirip dengan pria yang dulu selalu melindunginya." "Hi Arka." Sela mengusap pelan pipi bocah kecil itu. Seperti biasanya Arka hanya memasang wajah datar, tidak ada manis-manisnya. Namun kali ini setidaknya ia tidak menepis tangan seseorang yang mencoba untuk menyentuhnya. "Tante ini bubu balu Alkaya." "Heh." Kening Sela mengerut bingung. "Sial," batin Marcel. "Ahaha, jangan ditanggapi Kaksel, Arka. Kalau ngomongin memang suka ngasal." Mulut Aina mulai berkomat kamit dengan mata melotot saat menatap ke arah Arka. "Alka kan cuma nanya, kacian Baba. Sekayang sendiri," cicit Arka lagi. Lebih baik sekarang kita ke depan, acara mungkin akan dimulai," sahut Arhan sebelum puteranya semakin membuat Sela kebingungan. Ia juga tidak mau Sela tidak nyaman, karena ia tahu jika saat ini wanita itu sedang dekat dengan Kinos. Meski tidak banyak yang tahu tentang hubungan Sela dan Kinos, begitu juga dengan Aina yang sampai sekarang belum tahu, tetapi Arhan adalah orang yang paling tahu, karena semenjak Sela dirawat di panti rehabilitasi mental, ia tahu Kinos adalah orang yang selalu ada untuk wanita itu dan dirinya menyadari tidak ada perhatian yang tanpa ada penyebabnya. "Baiklah, ayo ke depan." Aina berjalan lebih dulu bersama Sela diikuti Marcel dan Arhan dari belakang. Saat orang-orang di Gang Guci sedang mengadakan pesta kecil-kecilan, persiapan pesta mewah di kediaman keluarga Kinos pun sedang berlangsung. Semua anggota keluarga berkumpul menginap di rumah utama. Terlihat Kirana sedang mencoba untuk menghubungi Kinos, yang katanya akan pulang sebentar lagi tetapi tidak pernah mengabari. "Halo, Ki, kamu jadi pulang lusa?" "Iya, jadi Kak." Tidak pernah menelpon ibu." "Sibuk sekali kamu. Jangan bilang di sana kamu tidak kerja, hanya sedang jalan-jalan sama wanita yang dibilang Kinan, iya, kan?" "Tidak, Kak. Aku kerja." "Memangnya Kinan bilang apa?" "Tidak ada Kak, Kak." Kirana fitnah.
Sahut Kinan yang saat ini sedang makan di samping kakaknya. Aku akan pulang sebentar lagi. Tapi memang benar nanti aku akan mengajak seseorang ke sana. Dia wanita yang ingin aku perkenalkan ke ibu. Ekspresi wajah Kirana seketika berubah. Oh, siapa? Nanti juga kakak tahu. Aku tutup dulu ya. Iki. Kirana menghela napas panjang saat panggilan telepon itu terputus. Ia meletakkan ponselnya di atas meja nakas lalu beralih menatap Kinan yang sedang makan dengan lahapnya. Kinan, kamu benar-benar tidak lihat siapa wanita itu? Tidak, Kak. Itu juga hanya temanku yang ngasih fotonya. Memang kenapa sih? Harusnya kakak senang, masku tidak akan jomblo lagi. Jangan dihalang-halangi loh ya. Halah, ngerti apa kamu, bocah? Kirana menul pipi Kinan lalu bergegas menghampiri suaminya yang sedang duduk di beranda depan bersama sanak saudara yang lain. Malam semakin larut, Sela yang tadinya takut tidak bisa diterima dengan baik, kini mulai bisa membawa diri. Saat ini ia sedang duduk berdampingan dengan Aina dan Laras. Mereka terus tertawa saat Alvin membuat kelucuan. Beberapa bapak-bapak yang lain juga asik bernyanyi dengan alat karaoke seadanya. Para ibu-ibu sibuk menggoreng pisang dan bakwan jagung sebagai cemilan. Tante, udah punya pacar ya? Tanya Arka kepada Sela. Entah mengapa, tidak biasanya ia banyak tanya. Oh itu memangnya kenapa? Tanya Sela balik. Baba baik loh tante, lihat deh Baba Keyen, kan? Arka menunjuk Marcel yang sedang mengobrol dengan Arhan dipanggil depan sana. Iya, baik kok. Arka kembali beringsut hingga duduk di pangkuan Sela. Jangan iya aja dong, bilang suka gitu. Sela nampak mulai bingung bagaimana cara menjelaskan kepada bocah itu. Ai, anakmu banyak tanya sekali dari tadi, bisik Laras saat melihat kelakuan Arka. Aku pikir, dia sedang berusaha menjodohkan Marcel dan Kak Sela, bisik Aina balik. Lah tidak bisa gitu. Sela itu pacaran sama Kak Kinos, bisik Laras lagi. Oh ya. Spontan Aina nampak terkejut. Sela masih diam terpaku di tempatnya, saat melihat bagaimana bocah kecil itu terus membujuknya, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Marcel. Ia sadar bahwa Arka sedang mencoba mempromosikan babanya. Namun ia tidak ambil hati karena dia tahu Arka masih kecil dan belum tahu apapun. Ia memilih untuk meladeni bocah kecil itu karena momen inilah yang sangat ia tunggu-tunggu dalam hidupnya. Waktu semakin berlalu, hari semakin gelap, malam semakin pekat. Situasi dan suasana semakin hangat. Para ibu-ibu menyajikan kudapan sederhana bersama teh hangat. Mereka semua berkumpul di teras dan halaman rumah Ibu Laras. Ayo siapa lagi yang mau menyumbang suara indahnya? Tanya salah seorang warga yang saat ini sedang menjadi host karaoke dadakan. Marcel. Aina menunjuk ke arah Marcel yang sedang duduk di samping suaminya. Dia sangat pandai bernyanyi. Spontan Marcel yang sedang mengobrol santai dengan Arhan, kini membulatkan matanya saat mendengar penuturan Aina. Hah, jangan. Maksudnya tidak, yang lain saja. Jadi kau bisa nyanyi juga? Tanya Arhan penasaran. Emang boleh semulti talenta itu? Sambung Alvin. Ya sesedikit sih. Jawabnya sambil menggaruk-garuk kepala. Ayo Baba, jangan mau kalah, Alka bakalan dukung Baba. Go Baba go Baba go. Bukan hanya Aina tetapi sekarang Arka juga ikut-ikutan mendorong agar Marcel menyumbangkan satu lagu untuk semakin memeriahkan suasana malam ini. Marcel. Ayo. Sahut Sela. Marcel sedikit terkejut saat Sela juga ikut-ikutan. Akhirnya ia berdiri dari posisi duduknya, mendekati salah satu warga yang sedang memegang mic. Di depan puluhan orang, Marcel berdiri,
Tetapi tiba-tiba saja pandangannya fokus kepada Sheila yang saat ini sedang duduk sambil memangku Arka. Sebenarnya saya sudah jarang sekali bernyanyi, tapi tiba-tiba saja Aina kembali mengingatkan. Baiklah kalau begitu saya akan menyanyikan satu buah lagu dari salah satu penyanyi favorit saya. Lagu ini tentang cinta seorang pria kepada wanitanya. Suara riuh kembali terdengar dari ibu-ibu komplek Gang Guci, terlihat Aina dan Laras juga tidak kalah hebohnya. Pria bertato itu mempunyai sejuta pesona, apalagi saat memutuskan untuk mengambil tawaran bekerja di agensi iklan, auranya sebagai seorang bintang seolah terpancar begitu jelas. Laras sudah standby dengan kamera ponselnya, ia tidak akan melewatkan momen ini. Karena jika benar Marcel pandai bernyanyi maka itu akan menjadi nilai jual lebih untuk karir pria itu ke depannya. Saat suara musik mulai terdengar, Marcel memejamkan matanya, merasakan hentakan demi hentakan musik dan akhirnya mulai mengeluarkan suara emasnya. Di awal lagu, pandangannya kembali tertuju kepada Sheila yang sedang duduk bersama Arka. Hingga sampai ref, ia masih saja memandang ke arah wanita itu. Mungkin ia tidak menyadari apa yang ia lakukan saat ini adalah bagian dari perasaannya yang mulai muncul. Tak jauh dari sana, Arhan dan Alvin pun memperhatikan hal itu. Wah, ternyata suaranya bagus juga. Tapi kenapa dari tadi aku lihat dia terus memandang ke arah Sheila ya? Jangan bilang Marcel mulai. Alvin menghela napas saat mulai berasumsi berlebihan. Ah, tidak mungkin sih, apa iya Marcel sudah melupakan Aina? Sementara itu, Arhan yang biasanya memang mempunyai pikiran sendiri dan tidak pernah mendeskripsikan apa yang sedang ia pikirkan, tetapi dari raut wajahnya sepertinya ia setuju dengan apa yang baru saja Alvin sampaikan. Sama seperti yang lain, Sheila juga terlihat fokus memandang ke arah Marcel. Alunan lagu yang dinyanyikan pria itu, menusuk hingga ke relung hatinya. Suaranya bagus juga, lagunya pas sekali, seperti yang sedang aku alami sekarang, batin Sheila. Sekitar pukul 11 malam, acara kecil-kecilan itu sudah selesai. Saat ini Laras dan Alvin sedang duduk di teras rumah ditemani obat nyamuk dan juga 2 gelas teh hangat. Hari ini Alvin juga akan menginap di rumah Ibu Laras, sebelum besok kembali bekerja seperti semula. Wah, suara Kak Marcelino benar-benar bagus. Aku akan upload di medsos. Laras tak hentinya memutar ulang video Marcel saat sedang bernyanyi tadi. Ada beberapa lagu yang Marcel nyanyikan, dan semua Laras abadikan dalam bentuk video. Aku juga bisa, hanya tidak ingin membuatmu kejang-kejang saja, sahut Alvin saat mulai jengah karena sejak tadi Laras memuji-muji pria lain di hadapannya. Aku mengenal kamu selama 3 tahun, dan selama itu pula ketika kita berada di ruang karaoke yang kamu lakukan hanya minum, duduk dan makan. Kamu tidak pernah menyumbangkan lagu hingga aku tidak tahu apakah benar suaramu sebagus apa, tapi jika melihat saat kamu bicara sudah bisa dipastikan zong, ujar Laras panjang lebar. Cek, haha. Zong. Bagaimana kalau kita menikah saja, agar kamu bisa melihat apa aku zong apa tidak. Kenapa malah ngomongin itu, ngawur. Kalau memang kamu serius, sana masuk hadapin ibuku, jangan lupa bawa sajen, sahut Laras. Spontan Alvin langsung menelan ludah. Ya belum ada persiapan sih, masa sekarang haha. Membayangkan sorot mata tajam Ibu Laras saja sudah membuat bulu kuduk Alvin merinding. Mana berani dia muncul di hadapan Ibu Laras meminta untuk dinikahkan tanpa membawa apapun, bisa-bisa ia dikira main-main. Namun setidaknya saat ini Ibu Laras dan keluarganya sudah mengetahui bahwa Alvin dan Laras sedang dalam tahap yang serius dan Alvin diterima dengan baik. Ya, tentu saja langsung diterima dengan baik.
Selain Ibu Laras sudah lama mengenal Alvin, tentu saja mereka juga tidak perlu ragu dengan masa depan Laras ke depannya, karena Alvin adalah tangan kanan seorang Arhan Adiaksa. Ras, tapi kamu sudah yakin, kan dengan hubungan kita? Alvin tiba-tiba saja terdengar begitu serius. Tidak seperti biasanya. Perlahan Laras menoleh menatap pria itu. Memangnya yakin buat apa? Ras, aku serius. Alvin menghela napas, selalu saja seperti ini saat ia mencoba untuk serius, Laras langsung mematahkannya. Iya yakin kok. Laras tiba-tiba salah tingkah hingga mengalihkan pandangannya. Jangan buru-buru, nanti kesandung, santai saja yang penting sampai tujuan. Ia kembali menoleh menatap Alvin. Aku juga masih belum tahu apa-apa, mau nonton tutorial malam pertama dulu. Alvin nampak tercengang. Tutorial apa itu? Laras cekikikan lalu mendekat, membisikkan sesuatu di telinga Alvin. Sontak mata Alvin semakin membulat saat mendengar hal yang dibisikkan Laras. Haha, iya kan? Betul tidak? Laras tak henti-hentinya tergelak, apalagi saat melihat ekspresi wajah Alvin. Ya, candaan wanita dewasa memang selalu berhasil membuat pria ketar-ketir. Aku tidak menyangka kau semesum ini. Alvin menyadarkan tubuhnya di dinding teras sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Jangan nodai aku dengan kata-katamu. Aku masih polos. Pret, polos apanya? Laras berdiri dari posisi duduknya. Ayo masuk, biasanya jam segini jadwalnya Mbak Kunti patroli. Kau ini. Secepat kilat Alvin berdiri. Dari posisi duduknya. Mendekap erat lengan Laras. Aku tidur sama siapa? Sama ibuku, mau. Ras, aku cium nih. Serius dikit sih.